フラッシュオブバベル。 Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kusoto Nichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 2 dari anime Shinjo Seikyu no Daimao. Sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Sementara itu Olivia semakin curiga kepada Art dan menarik Art untuk diinterogasi. Ternyata di sana Olivia membawa Art ke hadapan kepala akademi yaitu Golde, di mana di sana Golde meminta bantuan Art agar dirinya mau ikut serta dalam turnamen pertarungan yang diadakan untuk para murid. Yang mana turnamen pertarungan adalah kesempatan yang tidak ada duanya untuk meningkatkan anggaran. Dengan kata lain, Art disuruh memenangkan turnamen tersebut untuk mendapatkan anggaran bagi akademi mereka. Namun di sana Art hanya berkata kalau dirinya meminta waktu untuk berpikir. Setelahnya Art dihampiri oleh Jenny, di mana Jenny mengajak Art untuk kencan besok. Di sana Iren juga ingin kencan bersama Art, yang mana Art menyetujui untuk kencan dengan mereka berdua. Di keesokan harinya mereka pergi ke bioskop untuk menonton pertunjukan, dan ternyata pertunjukan itu mengisahkan tentang dirinya Art yang sebagai Raja Varvatos. Namun setelah melihat pertunjukan itu, Art sedikit kesal karena kisah yang disampaikan sangatlah melenceng dari kehidupan dirinya yang asli. Namun di sana Art mendapatkan perlakuan spesial dari Jenny dan Iren yang membuat dirinya bahagia. Yang mana kalian pasti juga bahagia kalau diginiin. Setelah selesai menonton, mereka lanjut untuk ke tempat berikutnya, yang mana mereka melewati tempat daerah remang-remang. Kemudian di suatu gang, Art melihat sekelompok orang berjubah dan bertopeng tengah merencanakan sesuatu, yang mengatakan kalau mereka ingin menangkap ratu kerajaan atau membunuhnya dengan lingkaran sihir. Lingkaran sihir apa yang mereka maksud? Kita akan tahu nanti. Kemudian kelompok orang bertopeng itu pergi melewati terowongan bawah tanah, di mana di sana Art berencana menangkap mereka. Iren dan Jenny juga ingin ikut bersama Art. Kemudian mereka bertiga mengendap-endap mengikuti kelompok bertopeng itu. Setelah kelompok bertopeng itu sampai di sana, mereka melihat sebuah lingkaran sihir yang tertulis di dinding. Setelah melihat itu, Art memahami sesuatu yang kemudian tiba-tiba di sana mereka ketahuan oleh kelompok tersebut. Di mana ternyata memang dari awal mereka telah mengetahui keberadaan Art dan temannya. Di sana kelompok bertopeng itu berkata kalau mereka akan membunuh Art dan temannya. Namun Art berkata kalau memang betul, kenapa nggak dari tadi mereka lakukan. Di mana ternyata Art telah mengetahui rencana mereka, yang mana kelompok itu memancing mereka dengan obrolan mencurigakan saat kelompok itu membuat lingkaran sihir, di mana mereka tidak berniat membunuh Art dan temannya, melainkan hanya untuk menangkap Art hidup-hidup. Yang kemudian saat ingin mengatakan rencana mereka satu lagi, tiba-tiba kelompok itu membakar Art. Di sana leader kelompok itu sangat senang, namun kesenangan itu berhenti ketika melihat Art baik-baik saja. Yang kemudian Art menghancurkan lingkaran sihir itu dan membunuh kelompok itu yang hanya menyisakan satu orang saja. Art sengaja melakukannya agar pria itu mau memberitahukan alasan mereka mengincar Art dan temannya. Kemudian karena merasa terpojok, pria itu mengubah tubuhnya, di mana ternyata pria itu adalah seorang iblis. Lalu iblis itu membuka jalan untuk memberinya jalan kabur, dan Art berencana untuk mengejarnya. Namun Iren bertanya bagaimana Art mengejarnya karena iblis itu terbang. Tentu saja Art menjawab kalau dirinya juga bisa terbang. Hal itu pun membuat mereka terkejut. Di sana Art menyuruh mereka menyusul lewati saluran bawah tanah itu. Kemudian Art pergi mengejar si iblis dan membakarnya sambil memberikan sihir ilusi.
Saat di permukaan, si iblis menyandra seorang bocah. Saat warga melihat si iblis, terjadi kepanikan di sana. Untuk menenangkan para warga yang panik, Art memperkenalkan dirinya yang sebagai putra penyihir agung Jack Meteor dan mengatakan kalau si iblis ini sudah terpojok dibuatnya. Namun si iblis berkata kalau dirinya mempunyai Sandra. Ternyata Sandra itu hanyalah ilusi yang dibuat Art tadi. Kemudian iblis itu pun kabur, di mana Art langsung memusnahkannya. クラッシュ・オブ・バベル Setelah mengalahkan iblis itu, Art pun menjadi pusat perhatian di sana. Dan warga di sana bersorak kemenangan untuk Art. Setelah kejadian itu, Art dipanggil untuk menghadap kepada ratu kerajaan, di mana ratu ingin memberikan hadiah atas prestasinya itu. Dan ternyata ratu dan Irene berteman dekat. Di sana ratu menawari Art untuk menikahi ratu sebagai hadiahnya. Namun Irene tidak menyetujui hal itu. Lalu ratu yang bernama Rose ini berkata kalau itu hanyalah bercanda. Yang kemudian Rose menyuruh Art untuk mengatakan keinginannya sebagai hadiah. Di mana di sana Art meminta ratu untuk meningkatkan anggaran kepada Akademi Sihir Nasional Leville dengan alasan sebagai balas budi kepada Golde. Dari kemurahan hati Art membuat ratu semakin menyukai Art. Di mana ratu memberi Art peringkat penyihir segi 5 dan kenaikan anggaran akademi. Hal itu pun membuat Art terkejut karena Art tidak menginginkan pangkat tersebut karena Art ingin hidup sebagai warga biasa. Keputusan ratu tidak diterima oleh menterinya dan menteri lainnya. Kemudian ratu menambahkan syarat di mana Art dan temannya harus bergabung dengan pasukan bayangan ratu yang bertugas melaksanakan perintah langsung di bawah komandan sang ratu. Yang kemudian di sana Irene juga mendapatkan peringkat penyihir segi 5 dan Jenny mendapatkan peringkat penyihir segi 3. Sementara itu kelompok bertopeng lainnya tengah membicarakan tentang kekuatan Art yang luar biasa itu. Kemudian leader di sana berkata dia tidak mungkin bisa menandingi monster itu. Apa wanita itu bisa dipercaya? Wanita itu benar-benar berniat menghancurkan dunia. Semuanya demi kuasa mutlak Tuhan kita dan mengembalikan dunia ke wujud yang sebenarnya. Wanita? Siapa yang mereka maksud? Kita akan mengetahuinya nanti. Keesokan harinya terlihat Art tengah bersama seorang wanita, di mana wanita itu mengajak Art untuk berpacaran. Namun di sana Art menolak. Kemudian Irene datang ke sana dengan marah dan cemburu. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang guru bernama Jessica dan Golde, yang mana Golde sangat menyayangkan kalau Art tidak ikut turnamen meskipun anggaran mereka telah dinaikkan oleh ratu. Di mana sebenarnya Golde menginginkan Art ikut turnamen agar dirinya menunjukkan kekuatan hebatnya, agar guru-guru lain mau menyetujui Art sebagai seorang guru karena Golde ingin menunjuk Art menjadi seorang pengajar di sana. Sementara itu Art yang tengah berada di kamarnya dihampiri oleh Jenny, di mana di sana Jenny menunjukkan atau pamer pakaiannya dan bodinya. Lalu di sana Jenny berniat untuk mengambil pengalaman pertama Art karena akhir-akhir ini Art menjadi sangat populer di kalangan wanita. Di sana terlihat Jenny sudah mulai agresif, namun tiba-tiba Irene datang ke sana dan melihat pemandangan tersebut. Tentu saja Irene sangat marah karena niat pertamanya datang ke sana untuk berbaikan pada Art. Di sana Irene juga marah pada Jenny karena kehadirannya banyak wanita-wanita lain mengelilingi Art dan itu membuat Irene kesal atau cemburu. Namun Jenny berkata kalau itu adalah kesalahannya sendiri, yang kemudian Irene mengajak Jenny berduel, di mana hal itu membuat Art marah dan menyuruh mereka untuk berbaikan. Yang kemudian Jessica masuk ke sana setelah mendengar percakapan mereka, di mana di sana Jessica menyuruh mereka untuk mengikuti turnamen saja, yang mana mereka akan menjadi perwakilan dari Art, dikarenakan mereka berdua telah banyak diajari sihir oleh Art. Yang mana jika mereka berdua menang, Art akan diangkat menjadi seorang guru. Di mana Jessica berkata kalau Art sudah tidak layak lagi menjadi seorang murid, dikarenakan Art sangat pintar dan kuat. Namun di sana mereka berdua menolak, yang mana Art pernah berkata kalau kekuatan harus digunakan untuk membantu dan menolong. Namun di sana Jessica tak hilang akal, di mana dia berkata jika Art menjadi seorang pengajar, Art akan menggunakan pakaian super keren, yang tentu saja Irene dan Jenny sangat ingin melihat itu. Yang kemudian mereka berdua sepakat untuk mengikuti turnamen tersebut, dan keesokan harinya turnamen pun dimulai, di mana ternyata yang menjadi juri di turnamen itu adalah orang tua dari Art dan orang tua dari Irene. Setelah petarung pertama selesai,
Kini tiba giliran Iren, di mana Art yang sedang menonton, dirinya berdoa agar Iren kalah karena dirinya tidak ingin menjadi seorang guru. Kemudian pertarungan Iren pun dimulai, di mana terlihat di sana kalau Iren sangat kacau karena kegugupan dialaminya. Namun setelah melihat Art berdoa, yang mana Iren mengira kalau Art berdoa untuknya. Karena hal itu, Iren bangkit dan langsung menyelesaikan pertarungannya. Kemudian giliran Jenny, namun sayangnya pertarungan Jenny tidak diperlihatkan di sini, yang mana pertarungan dipersingkat hingga Iren dan Jenny bertemu di babak final. Dan saat pertarungan akan dimulai, beberapa iblis muncul di bangku penonton, yang mana hal itu membuat para penonton berlarian kabur dari stadion. Iblis di sana juga memporak-porandakan stadion, yang kemudian Jessica menghampiri Art dan Olivia, di mana dia berkata kalau dia akan bersama Iren dan Jenny. Lalu Art dan Olivia bertindak sendiri, sedangkan para juri juga berpencar. Sementara itu Iren dan Jenny berhasil menumbangkan beberapa iblis hingga di sana mereka dihadang atau didatangi oleh golem, yang mana golem itu terbuat dari reruntuhan dan berubah menjadi kristal. Saat mereka menyerangnya, sihir mereka tidak bekerja pada si golem hingga mereka mendapatkan bantuan dari All Hide, di mana All Hide dapat menumbangkan si golem. Lalu tiba-tiba di sana All Hide ditusuk oleh Jessica, di mana ternyata dia bukan Jessica guru yang mereka kenal, melainkan dia adalah Raja Naga kegilaan yaitu Elzar, yang mana dia melakukan itu semua untuk menangkap Iren. Lalu Jenny mencoba menyerang dan menyuruh Iren pergi dari sana. Karena serangan Jenny dapat ditangkis dengan mudah, Jenny pun dapat ditumbangkan dengan mudah juga. Yang kemudian Iren juga ingin menyerang, namun dirinya malah menyerahkan diri dan menyuruh Elzar untuk tidak menyakiti temannya itu. Yang kemudian Iren pun dibawa pergi dari sana oleh Elzar. Entah apa maksud dan tujuan Elzar, kita akan segera mengetahuinya. Ternyata yang dimaksud dengan wanita itu oleh kelompok berjubah dan bertopeng itu adalah Elzar. Oke teman-teman, untuk anime Shinjo Saikyu no Daimao part 2 sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soteni, pamit undur diri and bye-bye.